Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Nur Safitri dengan NIM 2021-02100035 dari Prodi Agroteknologi akan menjelaskan tentang pemanfaatan teknologi mesin pencacah kompos dalam pengolahan sampah organik menjadi pupuk vokasi. Pertanian merupakan salah satu sektor penting dalam membangun Indonesia, serta sebagai jantung di setiap makhluk yang hidup. Suatu negara akan rusak apabila sektor penyediaan pangan rusak. Namun hingga saat ini, masih banyak problematika di sektor pertanian Indonesia akibat terhimpitnya kesejahteraan petani Indonesia, alih fungsi lahan, kurangnya pemahaman teknologi, dan lainnya. Beberapa kebijakan telah dikeluarkan pemerintah, namun tak lantas membuat pembangunan pertanian di Indonesia akan meningkat. Keberadaan sampah yang kian tak terkendali juga ikut andil dalam masalah pertanian, baik itu sampah anorganik maupun sampah organik. Sampah adalah sisa pembuangan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi, tetapi masih dapat didaur ulang menjadi barang yang bernilai. Sampah anorganik merupakan sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non-hayati atau sampah yang tidak dapat terurai. Contohnya seperti tas plastik, styrofoam, kaleng kemasan, botol plastik, dan lain sebagainya. Sampah organik. Sampah organik merupakan sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup atau sampah yang mudah terurai. Contohnya seperti nasi basi, sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Sampah anorganik yang tertimbun di tanah dapat menyebabkan pencemaran tanah karena sampah anorganik tergolong zat yang sulit terurai dan sampah itu akan tertimbun dalam tanah dalam waktu lama. Ini menyebabkan rusaknya lapisan tanah. Sampah organik bisa dikatakan sebagai sampah ramah lingkungan. Bahkan, sampah bisa diolah kembali menjadi suatu yang bermanfaat bila dikelola dengan tepat. Tetapi, sampah bila tidak dikelola dengan benar akan menimbulkan penyakit dan bau yang kurang sedap, hasil dari pembusukan sampah organik yang cepat. Nah, pada saat kita membuang sampah, kita harus bisa memisahkan mana yang organik dan mana yang non-organik. Sampah organik yaitu bahan yang berasal dari hewan dan tumbuhan atau bahan yang mudah hancur, yaitu seperti sisa makanan, buah, sayur, daun, rumput, tumbuhan, dan lain-lain yang kita bisa dimanfaatkan dengan pembuatan pupuk vokasi atau kompos. Sampah non-organik yaitu bahan yang bukan berasal dari hewan dan tumbuhan atau bahan yang tidak mudah hancur, yaitu seperti plastik, kertas, kardus, botol, kaleng, beling, dan lain-lain. Itu bisa kita manfaatkan dengan pembuatan kerajinan atau kita bisa dijual dengan pada tukang rongsok. Penggunaan pupuk kimia secara berlebihan juga semakin memperparah kondisi tanah. Jika pupuk kimia digunakan secara berlebihan dan terus-menerus, justru akan merusak kesuburan tanah itu sendiri. Kondisi ini akan membuat organisme penyubur tanah akan mati hingga populasinya berkurang. Masalah lain yang muncul yaitu kurangnya ketersediaan pupuk untuk tanaman. Sering kali para petani kesulitan mencari pupuk saat pengolahan lahan sebelum penanaman. Hal tersebut mengakibatkan kurangnya maksimal hasil yang diperoleh. Kurangnya pengetahuan mendorong masalah itu muncul. Sejalan dengan masalah tersebut, diperlukan pengolahan pupuk dengan baik, salah satunya dengan memanfaatkan sampah organik menjadi vokasi dengan teknologi mesin pencacah kompos. Hal ini dapat dijadikan solusi atau masalah sampah serta keterbatasan pupuk. Kompos vokasi merupakan pupuk kompos dari bahan-bahan organik yang melalui proses fermentasi dengan teknologi efektif mikroorganisme
4 atau biasa sering disebut E4. Mesin pencacah kompos. Mesin pencacah kompos merupakan sebuah rangkaian mesin yang memiliki fungsi untuk memproduksi pupuk kompos dari sampah organik. Untuk membuat kompos dari sampah organik, ada beberapa tahap proses yang harus dilakukan, antara lain yaitu penghancur atau peranjang sampah organik. Mesin ini dapat digunakan untuk mencacah sampah organik sehingga kita dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya dalam pembuatan pupuk bokasi. Cara pengolahan sampah organik menjadi bokasi. Yang pertama yaitu kita menyiapkan bahan-bahan pembuatan pupuk. Bahan-bahannya seperti sayur, buah, sisa makanan, tulang ayam, ikan, 10 ml E4, 5 kg serbuk gergaji, dan juga 5 kg arang sekam. Yang kedua yaitu kita menyiapkan tempat untuk pembuatan pupuk. Untuk tempat pembuatan pupuk bokasi dapat dengan menyediakan atau menyiapkan 1 tong pasir berukuran 200 liter. Untuk mengeluarkan cairan hasil pengomposan, buatlah lubang di bagian bawah tong. Yang ketiga, mencacah dan merajang kecil-kecil bahan, yaitu menggunakan alat pencacah kompos, lalu campurkan dengan serbuk gergaji, dedak, dan juga arang sekam. Supaya mudah dalam mencacah bahan pupuk kompos, bokasi dapat menggunakan mesin pencacah kompos. Yang keempat yaitu menambahkan larutan E4 yang terbuat dari campuran 10 ml E4 dan 1 liter air. Jangan lupa tambahkan 2 sendok makan gula pasir sebagai bahan makanan mikroorganisme. Yang kelima yaitu menutup tong plastik dengan kain. Sebisa mungkin jaga agar suhu bahan dan pada kompos tidak melebihi 45 derajat Celcius. Pupuk bokasi akan matang sekitar 5-7 hari. Ciri-ciri dari pupuk bokasi yang sudah jadi yaitu wangi dan teksturnya sudah berubah menjadi tanah. Cara pemasaran bokasi. Nah, gimana sih cara pemasarannya? Nah, sekarang kan teknologi kan sudah berkembang, sudah maju. Kita bisa memasarkan pupuk bokasi menggunakan media online, yaitu dengan menggunakan sosial media dengan Instagram, WhatsApp, Facebook, Shopee, dan lain. Kita bisa menjualnya melalui media tersebut. Selain menjual, kita juga mengedukasi para pembeli, terutama petani, mulai dari cara penggunaan, manfaat, serta dampak baik yang ditimbulkan dengan penggunaan pupuk bokasi tersebut. Cara pengaplikasian bokasi. Yang pertama yaitu mengambil 3-4 genggam pupuk bokasi dan disebar merata di atas permukaan tanah. Pada tanah yang kurang subur dapat diberikan lebih dari 3-4 genggam pupuk bokasi. Yang kedua, mencampurkan bokasi ke dalam tanah. Tanah perlu dicangkul atau dibacak. Penggunaan penutup tanah atau mulsa dari jerami atau rumput-rumputan kering sangat dianjurkan pada tanah tegalan. Pada tanah sawah, pemberian bokasi dilakukan sebelum pembajakan tanah. Yang ketiga, biarkan bokasi selama seminggu. Setelah itu baru bibit tanam. Manfaat pupuk bokasi. Yang pertama, meningkatkan kandungan organik dalam tanah. Penggunaan pupuk bokasi akan meningkatkan kandungan organik tanah yang hilang akibat pupuk kimia. Selain karena penambahan pupuk organik, tetapi bakteri yang terkandung dalam pupuk bokasi akan menyebar dan berkembang dalam tanah, sehingga membuat tanah menjadi lebih berkualitas. Tanah yang berkualitas akan menghasilkan tanaman yang berkualitas pula. Yang kedua, menghasilkan tanaman organik. Bokasi merupakan pupuk organik, maka tanaman yang dihasilkan juga berupa tanaman organik pula. Tanaman organik sangat baik bagi kesehatan manusia, karena tanaman organik yang dikonsumsi manusia tidak akan memiliki dampak negatif baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
Yang ketiga, memiliki unsur hara yang tinggi, maupun unsur hara makro maupun mikro yang dibutuhkan oleh tanah. Yang keempat, mengurangi kebatatan tanah. Penggunaan pupuk bokasi dalam jangka panjang akan mengurangi kebatatan tanah karena mikroorganisme di dalam tanah kembali hidup, jadi tanah akan jadi gembur. Tanah yang gembur akan memudahkan air untuk meresap ke dalam tanaman, sehingga kebutuhan air dalam tanaman akan lebih terjaga. Yang kelima, mempermudah dalam pengolahan tanah. Tanah yang telah menjadi gembur akan lebih mudah diolah, baik menggunakan peralatan manual maupun menggunakan bajak. Pengolahan tanah yang mudah akan membantu petani sehingga energi yang dikeluarkan juga akan semakin kecil, sehingga biaya yang dikeluarkan juga akan lebih kecil. Yang keenam, memperbaiki struktur tanah. Penggunaan pupuk bokasi terbukti dapat memperbaiki struktur dalam tanah yang hilang akibat dari penggunaan pupuk kimia. Dampak pengolahan sampah organik menjadi pupuk bokasi. Yang pertama, dapat mempengaruhi kegiatan mikroflora dan mikrofauna tanah. Sebagai sumber karbon untuk memperoleh energi, oleh karena itu, mikroorganisme dan senyawa organik pada pupuk bokasi juga sangat memberikan pengaruh terhadap peningkatan unsur hara, sehingga menunjang pertumbuhan tanaman. Yang kedua, dapat membantu mengatasi masalah sampah. Dengan adanya pengolahan sampah organik menjadi pupuk bokasi juga dapat membantu mengatasi masalah sampah yang ada saat ini. Berkurangnya sampah organik yang ada dapat membuat lingkungan menjadi lebih bersih dan lebih sehat. Yang ketiga, berkurangnya sampah organik. Jadi bisa membuat lingkungan menjadi lebih bersih dan lebih sehat. Nomor 4, membuat lahan menjadi subur karena tidak terkontaminasi sampah organik. Kesimpulannya yaitu permasalahan sampah organik atau sampah pertanian kian membludak. Hal ini menjadi titik awal para generasi milenial seperti kita untuk terus mengembangkan suatu inovasi dalam mengurangi sampah organik. Salah satu caranya yang bisa kita lakukan adalah dengan membuat pupuk bokasi dari sampah organik yang kita olah agar bisa bermanfaat bagi lingkungan sekitar. Pemanfaatan pupuk bokasi ini sangat ramah lingkungan dan tidak hanya itu, pupuk bokasi memiliki manfaat yang sangat bagus untuk menyuburkan tanaman. Pengembangan TIK pada zaman sekarang sudah pesat yang ditandai dengan bermunculnya berbagai inovasi mulai dari penciptaan sebuah alat, pengembangan transaksi jual beli melalui e-commerce, dan masih banyak lagi pengembangan yang dilakukan pada bidang pertanian dengan mengaplikasikan TIK. Salah satunya yaitu pengolahan pupuk bokasi yang bisa kita buat menggunakan sebuah mesin pencacah yang menggunakan kekuatan mesin dalam proses pengolahannya dan bisa memanfaatkan teknologi media sosial saat ini. Kita bisa memasarkan pupuk bokasi yang kita buat. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.